Halo semuanya, masih melanjutkan video sebelumnya, di mana di video kali ini kita akan coba untuk memperbaiki beberapa hal dari fitur autentikasi sebelumnya, yaitu kalau kita lihat di sini, pastikan Laragonya sudah nyala dan sudah di-serve juga sama teman-teman. Di sini kalau kita cek di browser, kemudian kita coba login gitu ya, ini kondisinya sudah login, tapi di sini kita masih bisa untuk masuk ke halaman login lagi gitu ya. Nah ini bukan yang kita mau, karena kita maunya kalau sudah login, kita nggak bisa masuk ke halaman login lagi gitu ya. Nah, untuk ngatasin hal ini, kita bisa masuk ke, bentar, saya pastikan sudah terekam. Oke. Nah, ini untuk mengatasinya, kita bisa masuk ke halaman loginnya. Jadi di sini, ketika login itu di-handle gitu ya, menggunakan out controller, kita bisa masuk aja ke metode loginnya ini. Nah, di sini, sebelum dia mereturn view, ini bisa kita lakukan penjagaan terlebih dahulu. Jadi di dalam loginnya ini, kita kasih sebuah if. Di sini kita mau ngecek, misalnya dia itu udah login, kita akan coba untuk maksa dia nggak bisa masuk ke halaman ini lagi gitu ya. Nah, buat cari tahu dia itu udah login atau belum, itu kita bisa manggil class out lagi gitu ya. Dari Illuminate Support Facets di sini pastikan sudah terimport nih outnya di baris 7. Terus ada metode dari kelas ini yang namanya adalah check di sini. Nah, out check ini dia itu akan mereturn true ketika kita sudah login gitu ya. Tapi ketika kita belum login, dia ini akan mereturn false gitu. Dan di sini yang mau kita cek itu dia udah login atau belum nih. Kalau dia udah login kayak gini, kita akan kasih dia misalnya return back seperti ini. Atau misalnya return back aja dulu gitu ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke halaman login lagi gitu. Misalnya ini kita coba save dulu untuk out controllernya. Terus coba kita refresh lagi halaman depannya. Nah misalnya sekarang lagi di dashboard nih. Saya refresh. Terus saya masuk ke halaman login sekarang. Nah dia nggak bisa nih. Dia bakal diarahin lagi ke dashboard lagi gitu ya. Akan dikembalikan lagi. Yang artinya kita berhasil menggunakan cara seperti ini gitu. Dan sekarang cara ini artinya bisa kita copy aja ke method authenticate, kita paste gitu ya. Ke authenticate kita paste, terus ke register view juga kita paste aja, samain, dan juga yang function registernya juga kita samain aja. Jadi seperti ini. Dan di sini misalnya kalau logout, dia itu misalnya kalau belum login gitu ya. Kalau belum login, maka dia akan diarahkan ke return redirect slash seperti ini misalnya. Jadi karena logout itu hanya bisa ketika dia udah login gitu ya. Jadi otomatis kalau dia belum login di sini gitu ya. Kalau belum login, maka dia akan diarahkan ke dalam halaman loginnya gitu ya. Kalau dia maksa buat logout padahal belum login gitu. Ini coba kita save dulu. Terus kita misalnya akses yang register di sini. Nah ini nggak bisa juga nih. Pasti akan diarahkan ke halaman ini. Yang artinya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Sekarang misalnya saya coba untuk logout terlebih dahulu dari halaman dashboard. Nah seperti ini. Kalau saya logout sekarang seperti ini kalau saya coba akses gitu ya, slash dashboard di sini. Nah ini masih bisa masuk nih. Yang padahal sebenarnya bukan ini yang kita mau gitu. Kita maunya kalau dia belum login gitu ya, belum login, terus dia maksa ke dashboard, itu nggak boleh gitu ya. Nah cara buat ngatasin ini misalnya, itu kita bisa kasih sama seperti tadi. Kalau belum login, kita coba untuk redirect ke halaman loginnya gitu ya, buat ngarahin dia buat login. Tapi selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur dari Laravel ini, yang namanya adalah middleware gitu ya. Nah untuk membuat middleware, itu kita bisa menjalankan perintah php artisan make middleware seperti ini. Nah, misalnya nanti kita sekalian mau bikinnya middleware untuk role gitu ya. Jadi nanti bisa untuk role apa aja yang bisa ngakses route tertentu gitu ya. Jadi mungkin lebih cocok kita namain langsung misalnya role middleware seperti ini. Jadi kita akan coba untuk membuat role middleware. Di mana nanti di dalam role middleware ini akan ada pengecekan juga dia itu udah login atau belum gitu. Jadi sekalian aja gitu ya kita pakainya role middleware. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi middleware ini letaknya gitu ya, ada di antara request dan juga response. Jadi ketika user itu mengirimkan sebuah request ke aplikasi, nanti sebelum aplikasi itu mengirimkan respons, itu akan dijalankan dulu middleware.
Nanti tergantung nih middleware-nya gimana. Apakah middleware-nya itu ada penjagaan yang mengakibatkan tidak bisa diteruskan ke respons gitu ya. Ya maka akan dikembalikan lagi gitu ya. Tidak akan mengembalikan responsnya. Jadi tergantung middleware-nya nih nanti kita set seperti apa gitu ya. Ini kita enter aja middleware-nya. Nah, ini akan tercipta satu file baru. Di dalam HTTP ada middleware, ada role middleware.php. Nah, tinggal kita definisiin di sini nih. Yang pertama untuk pengecekan loginnya, kita bisa pakai if dulu di sini. Kalau dia itu belum login gitu ya, out check gitu ya. Kalau dia belum login, ini kita import outnya dari Illuminate support facets. Pastikan sudah terimport di sini, Illuminate support facets out. Kalau dia belum login, misalnya begini dulu lah ya. Kalau dia belum login, maka return back seperti ini. Misalnya simpelnya seperti ini gitu ya. Kalau dia belum login, maka return back. Nah, tapi gimana nantinya cara penggunaannya gitu ya? Nah, ini untuk cara penggunaannya, setelah kita bikin role middleware, di mana ada pengecekan untuk login aja gitu ya. Kalau dia belum login, maka dia akan dikembalikan lagi gitu ya. Untuk digunain role middleware-nya ini, cara makainya, kita bisa masuk ke dalam routes-nya, web.php di sini. Misalnya untuk dashboard nih, kita mau kasih middleware yang udah kita buat tadi gitu ya, yaitu role middleware. Itu kita bisa masuk ke routes-nya di sini. Jadi setelah get-nya ini, setelah tutup kurung, kita kasih yang namanya middleware seperti ini. Terus tinggal kita panggil app, http, middleware, role middleware, class seperti ini. Jadi bisa kita panggil dengan cara seperti ini. Tapi misalnya kita maunya panggil langsung begini nih. Ada role-nya seperti ini. Jadi cukup panggil middleware dengan aliasnya adalah role gitu. Yang padahal nanti sebenarnya sama-sama manggil yang ini juga gitu ya. Cara buat bikin biar bisa dipanggil seperti ini, itu kita bisa masuk ke yang namanya folder bootstrap, kemudian ada file yang namanya app.php. Nah, di sini di baris 13 ada with middleware. Di sini kita bisa memberikan sebuah alias gitu ya. Tinggal kita panggil variabelnya middleware nih dari sini. Kita panggil middleware alias, di mana alias itu menerima sebuah array, di mana array ini ada key, ada value-nya gitu ya. Key-nya itu adalah aliasnya. Jadi bisa kita panggil role seperti ini. Kemudian value-nya adalah routes-nya seperti ini. Adalah posisi filenya gitu ya, namespace-nya gitu ya. Yaitu ada di app, http, middleware, role middleware, class seperti ini. Dengan aliasnya adalah role. Seperti itu. Jadi kita kasih alias untuk role middleware sebagai role di sini. Tinggal kita save aja bootstrap app.php-nya ini. Terus kalau kita lihat lagi ke web.php, sekarang kita bisa menggunakan sintaks yang lebih singkat lagi sekarang gitu ya. Jadi tinggal panggil string role, save, kemudian coba refresh nih di dashboard. Nah, ini akan dikembalikan lagi nih ke halaman login. Karena memang sudah terjalankan di sini middleware untuk pengecekan loginnya. Nah, kalau misalnya nanti gitu ya, di sini, di middleware ini, kita mau bikin misalnya ini deh, untuk yang resident ini. Ini kan nantinya akan kita tambahkan juga gitu ya. Middleware, terus role. Tapi nanti kita kasih tahu nih, bahwasanya role yang bisa ngakses resident itu, atau role yang bisa ngakses data penduduk itu, hanya admin gitu ya. Nah, ini juga bisa kita handle nih, di dalam role middleware yang kita punya di sini. Nah, caranya, biar nantinya ini bisa di-handle gitu ya, dengan sintaks yang seperti ini, yaitu role.2admin. Ini kita save dulu untuk web.php-nya, Ctrl S, save. Nah, biar bisa di-handle, itu kita perlu untuk memasukkan parameter lagi di dalam functionnya ini. Kita kasih parameter. Karena nanti misalnya di sini tuh bisa ditambahin juga gitu ya, role lainnya. Misalnya yang untuk resident ini bisa diakses oleh admin, atau juga bisa diakses oleh user seperti ini. Ada pemisahnya nih untuk komanya. Nah, biar ini bisa didapatkan gitu ya, di middleware-nya, itu kita bisa menggunakan bentuk kode yang seperti ini. Jadi titik-titik-titik variabel roles. Jadi kalau di JavaScript ini kayak di spread dulu gitu ya. Spread terus apa nama parameternya seperti itu. Nah, misalnya ini kita kembalikan dulu ke admin aja gitu ya. Jadi yang bisa ngakses resident hanya admin gitu ya. Ini kita save aja dulu nggak apa-apa. Web.php-nya seperti ini.
Terus kita edit lagi role middleware.php-nya di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengecekan. Role sekarang ini sudah berisi sebuah array gitu ya. Ada admin, ada user tadi kan. Kalau kita lihat ada pemisah komanya gitu ya. Nanti akan berubah menjadi sebuah array gitu dalam variabel roles ini. Jadi pengecekannya di sini kita bisa memberikan sebuah atau gitu ya. Atau jika role ID-nya itu tidak ada pada roles yang sedang didefinisikan tadi. Jadi jika role ID dari user yang sekarang lagi login ya, itu nggak ada yang masuk nih. Tadi kan harusnya misalnya yang lagi login ini user gitu ya, tapi nggak ada user nih di sini nih. Jadi nggak termasuk gitu kan ya. Nah, maka dia akan di return back juga gitu ya. Jadi sama aja. Jadi misalnya kalau yang di definition itu di sininya misalnya ada admin, ada penduduk gitu ya. Terus ternyata jadi di sini ada admin, ada penduduk, tapi ternyata misalnya role ID dari user yang lagi loginnya itu misalnya kepala desa gitu ya. Jadi otomatis itu akan di return back karena tidak termasuk yang ada di dalam definisinya gitu ya. Tidak didefinisikan. Seperti itu. Tapi sekarang kendalanya adalah kalau teman-teman lihat roles ini berarti kan isinya itu adalah admin gitu ya. Ada admin, ada user gitu ya. Sedangkan role ID di sini itu adalah sebuah angka gitu ya, 1 atau 2 gitu ya. Kita perlu untuk mengambil name-nya daripada si role tersebut gitu ya, bukan menggunakan role ID. Cara untuk mendapatkannya, kita bisa membuat sebuah variabel dulu di sini. Misalnya role name. Dari mana role name kita dapatkan? Yaitu dari model role. Ini perlu kita import dari app models di sini. Pastikan sudah terimport app models role. Kemudian di sini kita akan coba untuk mencari dulu nih. Find apa yang mau dicari? Yaitu out user role ID. Terus tinggal kita panggil property name-nya. Jadi sekarang udah mengandung nih. Sesuai dengan user yang lagi login sekarang, ID-nya usernya itu berapa gitu ya. Kalau 1 berarti sekarang role name-nya sudah berisi admin. Kalau misalnya role ID-nya itu 2, maka role name-nya sudah berisi user gitu ya untuk role-nya. Tinggal kita pakai aja variabel role name-nya ini di dalam sini. Seperti ini. Jadi sekarang kalau role-nya dari user yang lagi login ini tidak termasuk pada role yang didefinisikan di routes-nya, itu otomatis akan di return back di sini. Seperti itu ya. Ini kita save dulu untuk role middleware-nya. Ctrl S di sini. Nah, sekarang misalnya untuk adminnya ini, admin@gmail.com, kita login gitu ya. Sepertinya ada kendala di sini. Oh, di sini mungkin kita kasih juga nih. Ini bisa admin, bisa user gitu ya. Mohon maaf, coba kita cek lagi, kita logout dulu. Kita coba login lagi sebagai admin gitu ya. Login. Nah, ya, berhasil masuk ke halaman dashboard. Tadi saya ada penambahan di sini. Jadi ketika dipanggil dashboard di sini untuk middleware-nya, tambahkan role admin atau user gitu ya. Jadi nanti admin ataupun user bisa mengakses halaman dashboard-nya gitu ya. Seperti ini tampilannya. Kalau sekarang saya masuk ke halaman penduduk, ini bisa gitu ya. Karena memang kita sebagai admin, jadi otomatis kita bisa memasuki halaman residen di sini. Tapi misalnya di PHP adminnya ini kita ganti gitu ya untuk admin ini. Misalnya untuk yang admin di sini, admin si desa ini, role ID-nya saya ganti menjadi 2 gitu ya. Seperti ini. Terus saya refresh sekarang dengan kondisi lagi ada di halaman data penduduk. Nah, ini maka akan diarahkan lagi ke halaman dashboard gitu ya. Sekarang kalau kita maksa buat masuk ke penduduk ini, nggak akan pernah masuk gitu ya. Karena hanya bisa masuk ke dashboard aja untuk user biasa gitu ya, role ID-nya 2. Jadi artinya sudah berpengaruh juga sekarang di sini nih untuk role admin ini. Sudah bisa digunakan gitu ya. Sudah ada efeknya. Ini kita ganti lagi menjadi 1 karena memang admin gitu ya. Kita refresh lagi. Kalau sekarang kita klik penduduk di sini,
Nah, ini maka bisa masuk lagi. Ini tinggal kita sesuaikan aja nih middleware role adminnya ini di beberapa tempat. Seperti ini. Jadi untuk semua residen di sini, ya dia harus admin gitu ya, baru dia bisa mengaksesnya seperti itu. Ini kita save lagi untuk web.php-nya. Yap, sekarang harusnya udah aman semua sih. Udah ada penjagaan gitu ya. Sekarang dengan kondisi yang sudah login, kita nggak bisa maksa untuk masuk ke halaman loginnya gitu ya. Kita akan dikembalikan lagi ke halaman ini. Kalau kita logout, baru kita bisa ke halaman loginnya seperti ini. Seperti itu, sudah ya cukup nice banget lah ya untuk kondisi yang saat ini. Seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa lagi sih harusnya yang bisa diperbaiki gitu ya. Dimana di sidebarnya mungkin ya. Sekarang misalnya saya coba untuk mengubah Vigo ini menjadi approved terlebih dahulu gitu ya. Kita ubah jadi approved. Terus saya coba logout dulu di sini. Terus saya login lagi sebagai Vigo gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk namanya sudah Vigo gitu ya. Nama usernya Vigo, tapi sekarang sidebarnya walaupun penduduk ini udah dijagain gitu ya. Penduduk udah dijagain, user itu nggak boleh masuk, tapi tetap tampil gitu ya. Nah, ini kita maunya nggak tampil nih, walaupun ujung-ujungnya nggak bisa diakses, kita maunya nggak bisa tampil gitu ya. Berarti otomatis di sini kita perlu ada penyesuaian di halaman sidebar.blade.php-nya. Di sini, diffuse layout sidebar.blade.php. Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya, kita coba untuk mendefinisikan sebuah menu gitu ya, dengan statis gitu ya. Jadi satu persatu kita itu mengulangnya gitu ya. Nah, ini bukan yang kita mau sih, karena kita maunya mungkin lebih bagus gitu ya kalau misalnya menu itu bisa dilakukan perulangan aja gitu ya. Nah, itu untuk cara melakukannya mungkin di sini saya akan coba untuk menghapus dulu nih si heading dari sidebar headingnya ini. Saya komentari terlebih dahulu, terus HR-nya juga saya komentari di sini untuk dividernya. Saya save, kemudian saya refresh, tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita mau nanti akan dibuatkan dulu sebuah array, baru nantinya tampil gitu ya, dilakukan perulangan. Untuk cara membuatnya, kita bisa membuat sebuah PHP terlebih dahulu, kode di paling atas. Terus di sini kita bisa membuat sebuah variabel yang namanya menus misalnya gitu ya. Kemudian di dalamnya kita isikan sebuah array seperti ini. Terus di dalam array ini kita punya key, di mana key-nya adalah role ID-nya gitu ya. Role ID dari user yang sedang login. Misalnya untuk admin yaitu 1 gitu ya. Maka menu-menunya itu kita buat objek seperti ini. Misalnya item yang pertama untuk admin gitu ya. Di sini misalnya titelnya ada dashboard. Kemudian misalnya ada apa lagi di sini? Ada pet-nya di sini gitu ya. Ada pet-nya yaitu dashboard seperti ini. Kemudian ada apa lagi di sini? Icon di sini FASFAFE ini. Kita kasih icon. Misalnya FAS FAFW seperti ini. Title udah ada, pet udah ada. Oh, bukan, tapi ini ya. FAFW. Ini aja lah semuanya lah ya. Kita kopikan. Seperti ini. Nah, berarti ini untuk menu dashboard gitu ya. Kita perlu untuk mendefinisikannya lagi. Untuk menu penduduknya berarti gitu ya. Untuk admin. Tinggal ini kita copy aja ke bawah. Misalnya titelnya jadi penduduk. Terus petnya menjadi penduduk. Terus iconnya adalah ini. FAS, FAFW, FA table seperti ini. Ini untuk admin. Nah, ini bisa kita copy aja ke bawahnya. Untuk user dengan ID 2 gitu ya. Itu baru ada dashboardnya aja seperti ini.
Jadi untuk admin ada dashboard, ada penduduk, sedangkan untuk user dengan ID 2 gitu ya, ada dashboardnya aja. Tinggal gimana caranya sekarang kita bisa menggunakan variabel menus ini gitu ya. Nah, untuk cara menggunakannya, variabel menus ini, kita copy aja variabelnya, terus kita akan coba untuk lakukan perulangan gitu ya. Nah, di sini untuk yang nav item dashboardnya, saya coba untuk komentari terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba untuk melakukan for each pada nav item yang penduduk ini. Caranya di sini, kita bisa lakukan for each terlebih dahulu. For each kita panggil, apa yang mau di for each? Yaitu variabel menus, yang nantinya akan kita anggap sebagai variabel menu gitu ya, untuk masing-masing objeknya. Terus di sini, baru kita lakukan perulangan. Tapi di sini harus ada error, karena yang mau kita lakukan perulangan itu, yang mana nih? Yang ID-nya 1 atau yang ID-nya 2 gitu ya. Nah, ini biar kita bisa aman gitu ya. Kita di sini perlu memanggil nih. Apa yang mau kita lakukan perulangan? Yang mau kita lakukan perulangan adalah variabel menus yang key-nya itu sesuai dengan role ID dari usernya seperti ini. Jadi nanti menyesuaikan nih, yang lagi login siapa nih? Yang ID-nya 1 role-nya atau yang ID-nya 2 role-nya. Nanti akan disesuaikan di sini, out user role ID, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan lainnya. Misalnya di sini untuk resident ini kita ganti menjadi misalnya dolar menu pet gitu ya, kita panggilnya seperti ini. Karena menu pet itu sudah berupa penduduk gitu ya, dashboard gitu ya. Ini berarti petnya bukan penduduk nih, tapi resident. Seperti ini. Jadi kita panggil menu pet di sini biar dinamis gitu ya. Terus untuk href-nya juga sama di sini. Href-nya kemana? Href-nya adalah ke menu pet seperti ini. Untuk ikonnya kita ganti menjadi dolar menu icon. Kemudian untuk titelnya juga udah ada gitu ya. Dolar menu titel seperti ini. Ini kalau kita save dulu sekarang di sini. Terus kita refresh tampilannya. Nah, ini error katanya. Syntax error, unexpected token, koma. Karena harusnya titik koma di sini. Di baris 22 harusnya titik koma gitu ya. Save, refresh lagi. Masih ada yang salah katanya. Syntax error, unexpected single quoted. Itu karena di sini harusnya kita hubungkan dengan tanda titik seperti ini. Yap, seperti ini. Save, refresh. Nah, sekarang tampil seperti ini. Sebagai user sekarang, Vigo di sini itu tampil menu dashboardnya aja gitu ya. Tapi kalau saya logout di sini, terus saya masuk sebagai admin, login. Nah, tampil sekarang. Ada menu penduduknya gitu ya. Itu karena memang di sini kita coba untuk melakukan for each pada menu yang sesuai dengan ID dari user yang sedang login sekarang gitu ya. Jadi role ID dari user yang sedang login sekarang. Seperti itu. Dan kita sudah berhasil untuk membuatnya. Sudah kita batasi juga di sini untuk tampilan menunya. Ketika login misalnya sebagai Vigo lagi di sini. Maka yang tampil adalah hanya dashboardnya aja seperti ini. Sudah sesuai lah ya. Seperti itu untuk video kali ini, melanjutkan video sebelumnya gitu ya. Karena yang sebelumnya tadi itu masih banyak kerentanan ketika kita membuat fitur autentikasi gitu ya. Masih bisa mengakses halaman login walaupun sudah login gitu ya, harusnya nggak bisa. Atau misalnya belum login tapi bisa mengakses halaman dashboard, yang padahal harusnya login dulu tuh buat masuk ke halaman dashboardnya. Sekarang kita sudah membatasi hal-hal tersebut gitu ya. Termasuk kita juga coba untuk membuat middleware, di mana middleware-nya itu adalah middleware role di sini. Kemudian kita bisa menginfokan routes tersebut itu untuk role yang mana gitu ya. Apakah admin, apakah user, ataukah keduanya gitu ya. Bisa admin, bisa user. Buat mengulas lagi gitu ya. Misalnya sekarang kita lagi login sebagai user Vigo gitu ya. Kita bisa mengakses halaman dashboard di sini. Tapi misalnya kita coba ilangin usernya di sini.
Jadi cuma adminnya aja gitu ya. Kita save, kita refresh. Nah, ini akan error nih. Akan looping terus di sini. Ini mau nggak mau kita harus tambahin user. Karena user bisa mengakses dashboard, ya otomatis harus ditambahin di sininya. Bahwasanya user itu bisa mengakses halaman dashboard di sini. Ini kita save dulu. Terus kita refresh lagi. Nah, ini bisa lagi gitu ya. Sebagai user, saya udah bisa berhasil masuk ke halaman dashboardnya lagi. Seperti itu untuk video kali ini. Mungkin terima kasih semuanya kepada teman-teman yang sudah nonton video ini. Nextnya, kita akan coba untuk melengkapi fitur persetujuan di halaman admin. Jadi, user yang sudah berhasil untuk registrasi bisa dilakukan approve atau reject oleh admin. Dan juga nanti akan kita tambahkan juga di sini, kalau misalnya gagal login gitu ya, misalnya salah, kita mau coba untuk menampilkan message errornya seperti apa gitu ya, menggunakan suite alert. Tapi itu nanti di next video. Udah jam sahur juga sekarang. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Terima kasih.